Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat jenis dan karakter HAM serta DUHAM. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Agustinus Jeffrey, saya dari Prodi Pendidikan Teologi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang hakikat HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu secara alami, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status sosial. HAM mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum. Definisi dan konsep dasar hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia yang diakui secara universal dan tidak dapat dicabut. HAM mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan, kebebasan, dan martabat manusia. Hak-hak ini dianggap sebagai bagian dari kodrat manusia dan menjadi landasan yang baik bagi kehidupan, keadilan, dan bermartabat. Berikut adalah aspek-aspek HAM. Yang pertama, universalitas. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk setiap individu di seluruh dunia tanpa memandang latar belakang seperti ras, jenis kelamin, agama, atau kebangsaan. Konsep ini menekan bahwa semua orang memiliki hak yang sama sejak lahir. Yang kedua, ketidakcabutan. Hak tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh negara, institusi, atau meskipun ada situasi tertentu yang dapat membatasi beberapa hak, misalnya dalam keadaan darurat. Hak-hak dasar tetap harus dihormati dan dilindungi. Yang ketiga, interdependensi dan ketergantungan. Berbagai hak asasi manusia saling terkait dalam mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, hak untuk hidup tidak dapat dipisahkan dari hak atas kesehatan atau pendidikan. Pelanggaran terhadap satu hak seringkali tidak berdampak pada pelanggaran hak lainnya. Yang ketiga, kesetaraan. Setiap individu memiliki hak yang sama. Tidak ada satupun kelompok yang lebih berhak atas hak-hak tertentu dibandingkan kelompok lain. Kesetaraan dalam hak asasi manusia berarti setiap orang harus diperlakukan secara adil dan secara dihukum. Yang keempat, martabat manusia. Hak berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia. Konsep ini mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai martabat yang tidak boleh direndahkan. Terhadap martabat ini adalah landasan yang bagi semua hak yang diakui. Sejarah tentang perkembangan HAM. Sejarah HAM dapat ditelusuri kembali berbagai dokumen kuno, tetapi bentuk modernnya dimulai setelah Perang Dunia Kedua dengan diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Dokumen ini menggarisbawahi hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua negara dan menjadi acuan bagi berbagai instrumen hukum internasional. Yang berikut jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil dan politik. Merupakan hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Contohnya, hak hidup, hak atas kebebasan beragama, hak untuk berkumpul dan berserikat. Yang
Berikut hak perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hak yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup individu atas akses hidup, sumber daya, serta kesempatan. Contohnya, hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk bekerja, mendapatkan upaya yang layak, dan hak atas standar hidup yang layak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DUHAM. DUHAM ditetapkan oleh PBB pada tahun 1948. DUHAM menyatakan hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara. Dokumen ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak individu untuk mencapai keadilan, kedamaian, dan kebebasan di seluruh dunia. Latar belakang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Tujuan DUHAM untuk menetapkan hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara. Yang kedua, menyediakan pedoman bagi negara-negara dan pembuatan undang-undang dan kebijakan. Ketiga, meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya hak asasi manusia. Isi DUHAM terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai aspek hak asasi manusia. Saya sebutkan salah satu. Yang pertama, pasal 1. Setiap individu dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak yang sama. Yang kedua, setiap orang berhak atas hak yang diatur dalam deklarasi tanpa diskriminasi. Baik, itu saja dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.